Oke, selamat siang semua anak-anak biotek angkatan 2019. Kali ini kita bisa berjumpa secara online, walaupun di kelas kita tidak bisa berjumpa karena adanya penyebaran virus corona. Jadi Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas kuliah walaupun dari rumah, seperti anjuran yang disampaikan oleh Presiden dan Menteri Kesehatan. Kita harus tetap berada di rumah, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan supaya tidak terserang oleh virus corona. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona penyebarannya itu sangat cepat, jadi kita mohon waspada tetapi tidak perlu cemas. Yang perlu itu adalah menjaga kebersihan diri kita masing-masing supaya tidak terjangkit oleh virus corona. Jadi perlu kita ketahui virus corona itu tidak dapat diobati, tetapi bisa dicegah melalui vaksin. Jadi sampai saat ini vaksin untuk virus corona belum bisa digunakan atau belum, walaupun kabar terakhir sudah ada ditemukan, tetapi untuk penggunaan secara massal itu harus terlebih dahulu melalui tahap penelitian yang cukup panjang. Jadi tidak bisa langsung digunakan secara massal karena itu bisa berakibat ada efek samping. Jadi kita yang penting itu adalah mencegah, karena kita mempunyai sistem pertahanan tubuh, ada yang pasif dan yang aktif. Jadi yang aktif itu adalah sistem imun kita. Kalau kondisi kita baik, kondisi kita sehat, maka sistem imun kita akan baik, dan itu yang akan menjaga tubuh kita dari serangan virus dan bakteri atau benda-benda patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke lah, untuk apa mungkin ada pertanyaan dalam pikiran kita masing-masing, kenapa sih Tuhan menciptakan virus di dalam kehidupan kita, termasuk virus corona, virus MERS, virus Ebola yang sebelumnya. Menurut kalian, mengapa sih Tuhan menciptakan virus itu? Apakah virus itu berfungsi dalam kehidupan kita, atau memang tidak ada fungsinya, yang hanya mengganggu atau merusak, menginfeksi tubuh kita? Jadi kalau kalian berpendapat, mohon sampaikan di kolom komentar. Oke, untuk itu kita akan mulai kuliah kita tentang jaringan ikat. Baiklah, kita akan membahas tentang jaringan ikat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang jaringan epitel, di mana ada beberapa fungsi jaringan epitel. Yang pertama itu adalah proteksi, itu seperti jaringan kulit. Jaringan kulit kita itu adalah melindungi tubuh kita dari luar tubuh. Kemudian sebagai sekresi, kelenjar akan menghasilkan hormon atau enzim. Kemudian ada juga absorpsi, seperti pada usus dapat menyerap nutrisi dari makanan. Kemudian sebagai ekskresi, jaringan yang terdapat pada organ ginjal. Jadi itu bisa mengekskresikan sisa metabolisme. Ada juga untuk difusi, pertukaran gas dan cairan. Contohnya pada paru-paru kita, sana bisa terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2. Kemudian pada kali ini kita akan membahas jaringan ikat. Sebelumnya, kalau kita ingat pada hewan itu atau pada manusia, ada terdapat 4 jenis jaringan. Yang pertama adalah jaringan epitel, kemudian jaringan ikat, kemudian jaringan otot, dan jaringan saraf. Jadi satu persatu akan kita bahas, dan pertemuan kali ini adalah tentang jaringan ikat. Apa yang dimaksud dengan jaringan ikat? Jadi jaringan ikat itu kalau disebut dalam bahasa Inggris adalah connective tissue atau jaringan yang menghubungkan.
jaringan-jaringan yang ada pada tubuh kita. Jadi, jaringan ikat itu adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Jadi, tanpa adanya jaringan ikat ini, maka jaringan yang lain itu tidak bisa saling berhubungan dan tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Jadi, harus ada jaringan ikat. Kemudian jaringan ikat ini adalah jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh kita dibandingkan jaringan yang lain. Fungsinya apa? Sebagai penyokong dan memperkuat jaringan tubuh. Contohnya adalah tulang atau kerangka tubuh kita itu adalah termasuk jaringan ikat. Jadi tanpa adanya tulang kita tidak bisa berdiri dan tidak bisa melakukan gerakan atau aktivitas. Kemudian jaringan ikat itu juga adalah sebagai pelindung. Kalau minggu lalu jaringan epitel juga termasuk pelindung, kemudian jaringan ikat ini juga mempunyai fungsi yang sama sebagai pelindung organ di dalam tubuh. Kemudian jaringan ikat ini adalah dapat menyimpan energi. Contohnya jaringan adiposa atau lemak. Jadi jaringan adiposa atau lemak itu bisa kita rubah menjadi sumber energi yang awalnya itu adalah energi yang disimpan dalam bentuk lemak. Kemudian pada suatu ketika dapat kita ubah melalui metabolisme menjadi sumber energi. Urutan yang pertama itu kalau kita ingat sebagai sumber energi itu yang pertama itu karbohidrat atau glukosa, kemudian lemak, dan yang ketiga adalah protein. Jadi itu adalah sebagai sumber energi dalam tubuh kita. Kemudian sebagai sirkulasi. Ini sudah jelas ya kalau disebut sirkulasi, karena salah satu bagian dari jaringan ikat itu adalah jaringan darah, sel darah. Jadi tanpa adanya darah tidak akan bisa terjadi sirkulasi di dalam tubuh kita. Karena fungsi darah itu adalah untuk membawa oksigen ke dalam tubuh kita. Karena semua sel di dalam tubuh kita itu adalah membutuhkan oksigen. Kemudian sisa metabolisme CO2 harus dikeluarkan dari tubuh. Itu melalui sirkulasi darah yang dibawa ke paru-paru melalui jantung. Dan di sana akan terjadi difusi antara karbon dioksida dan oksigen. Kemudian sebagai sistem imun tubuh. Jadi jaringan ikat ini termasuk juga sebagai sistem pertahanan di dalam tubuh kita. Ada beberapa contoh seperti sel darah putih, itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian jaringan limfa atau sistem limfatik itu juga menjadi sistem pertahanan tubuh kita. Kemudian jaringan ikat tersusun jadi penyusun jaringan ikat itu ada dua, satu matriks dan sel-sel penyusunnya. Itu akan membentuk jaringan ikat. Nanti akan kita lihat bagian-bagian dari matriks itu apa saja, kemudian sel penyusun jaringan ikat itu apa saja. Jadi ini penyusun jaringan ikat. Yang pertama itu adalah matriks. Matriks ini terdiri dari 3 serat dan bahan dasar. Seratnya apa aja? Ada serat kolagen, serat elastin, serat retikuler, dan bahan dasar. Bahan dasar ini nanti juga akan ada bagiannya. Ada terdiri dari 2 jenis polisakarida. Kemudian sel-sel penyusun jaringan, ada sel fibroblast. Ini yang menjadi seratnya sel penyusunnya, fibroblast, makrofag, sel lemak, sel tiang, dan sel darah putih. Kemudian ini akan membentuk jaringan ikat. Jadi seperti ini. Kemudian jadi jenis-jenis jaringan ikat ada 7. Yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat, yang ketiga jaringan lemak,
yang keempat jaringan tulang rawan, yang kelima jaringan tulang, keenam jaringan darah, dan ketujuh jaringan limfa atau getah bening. Jadi dari gambar ini bisa kita perhatikan mana selnya, mana seratnya. Dari sini akan terlihat strukturnya seperti apa. Yang pertama itu jaringan ikat longgar pada dermis atau pada kulit. Itu bisa kita lihat serat selnya ada, kemudian seratnya ada yang terdiri dari serat kolagen dan serat lainnya. Kemudian pada jaringan adiposa atau jaringan lemak itu ada inti selnya dan lemaknya. Kemudian jaringan darah ada sel darah putih, sel darah merah, dan plasma darah. Kemudian jaringan ikat padat ada inti selnya dan serat kolagen. Contohnya pada ligamen. Kemudian jaringan tulang rawan kita lihat ada selnya dan ada matriksnya seperti pada gambar strukturnya seperti ini. Kemudian jaringan tulang sejati seperti ini strukturnya, ada selnya, ada matriksnya, dan ada kanilikuli. Bahan interseluler atau matriks jaringan ikat. Tadi matriks itu terdiri dari 3 serat dan bahan dasar. Seratnya yang pertama adalah serat kolagen, tersusun dari protein kolagen berwarna putih bening. Tingkat kelenturan rendah. Kemudian letaknya itu terdapat pada tendon, kulit, tulang. Kemudian yang kedua adalah serat elastin, tersusun dari protein elastin, berwarna kekuning-kuningan, tingkat kelenturan tinggi, letaknya itu pada pembuluh darah dan ligamen. Kemudian serat retikular merupakan serat kolagen yang sangat halus, tingkat kelenturan rendah, letaknya itu pada organ hati, organ limfa, dan kelenjar limfa. Ini adalah bahan interselular atau yang disebut dengan matriks jaringan ikat. Jadi ada 3 serat dan bahan dasar. Bahan dasarnya apa saja? Bahan dasar penyusun matriks itu ada 2. Yang pertama asam mukopolisakarida, yaitu yang mengandung asam hyaluronat dan kondrotin sulfat. Kemudian yang kedua asam hyaluronat. Ini berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan perendam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Jadi di sini bisa perbandingan antara komposisi asam mukopolisakarida dan asam hyaluronat bisa kita lihat di sini. Kalau matriksnya itu bersifat lentur apabila memiliki asam hyaluronat tinggi. Contohnya pada sendi-sendi dalam tubuh. Tetapi sebaliknya, kalau yang tinggi itu adalah asam mukopolisakarida, maka itu akan memiliki struktur yang kaku. Contohnya pada tulang punggung. Kemudian bahan dasar berbentuk larutan homogen setengah cairan. Jadi antara cair atau padat. Jadi dia tidak terlalu padat dan tidak terlalu cair, mirip seperti gel. Kemudian struktur penyusun jaringan ikat gambarnya seperti ini. Jadi dia seperti serabut-serabut yang terdiri dari serat elastin, kemudian serat kolagen, jadi di sini bisa kalian lihat ada sel dan ada seratnya.
Sel yang terdapat di sini ada mast cell, ini sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian ada serat elastin, serat kolagen, kemudian sel fibroblast, makrofag, bisa kalian di sini makrofag ini sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian jaringan lemak ada di sini, sel lemak atau adiposa, kemudian sel darah merah, kapiler darah, sel darah putih, ini juga sebagai sistem pertahanan tubuh. Kemudian makrofag, jadi makrofag itu ada dua jenis, ada yang fixed makrofag dan ada yang free makrofag. Jadi kalau yang free makrofag ini adalah yang dia bisa berpindah. Jadi dia bisa berpindah. Kalau yang fixed itu dia berada pada posisinya, jadi dia tidak berpindah-pindah. Kemudian ada sel melanosit, adalah sebagai penghasil pigmen pada kulit. Kemudian ada serat retikular. Jadi ada 3 seratnya. Yang ini serat retikular, kemudian serat elastin dan serat kolagen. Jadi yang paling besar itu adalah serat kolagen. Bisa kalian lihat gambarnya di sini yang kuning. Serat kolagen lebih besar dibandingkan kedua serat yang lain. Kemudian sel-sel penyusun jaringan itu apa? Karena seperti kita ketahui, jaringan itu dibentuk oleh sel-sel yang mempunyai struktur yang sama dan fungsi yang sama. Jadi selnya apa saja? Yang pertama, sel fibroblast, sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Jadi sel fibroblast ini adalah serat yang berfungsi untuk menghasilkan protein. Kemudian sel lemak atau adiposa, sel khusus untuk menyimpan lemak. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa lemak itu berfungsi dalam tubuh kita, itu adalah sebagai sumber energi, sebagai sumber panas, sebagai pelindung untuk jaringan atau organ di dalam tubuh kita. Jadi dengan adanya lemak itu akan melindungi tubuh kita dari misalnya dari benturan, dari apa, itu juga sebagai fungsi dari jaringan lemak. Kemudian sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Jadi sistem imun kita itu ada sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif. Jadi kalau yang ada bawaan itu seperti makrofag, sel darah putih itu langsung menyerang benda-benda patogen yang masuk ke dalam tubuh. Tetapi kalau sistem imun yang adaptif itu adalah sistem imun yang menghasilkan sel memori. Jadi ada sel T dan sel B untuk mengenali si antigen ini nanti. Apabila sudah dikenali, maka setiap patogen tersebut, patogen ini banyak atau yang biasa disebut dengan antigen banyak, bisa virus, bisa bakteri, bisa zat kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Jadi itu semua harus dikeluarkan dari dalam tubuh, tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita supaya tidak terjadi infeksi atau kerusakan dalam tubuh kita. Kemudian makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan zat-zat buangan sel-sel mati dan bakteri. Jadi si makrofag ini adalah akan
memakan semua benda-benda yang berbahaya bagi tubuh kita. Itu tadi yang disebut dengan antigen. Jadi si makrofag ini bekerja untuk memakan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ada sel tiang atau mast cell. Sel tiang ini adalah sel yang memproduksi yang pertama heparin, antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Jadi kalau kalian ingat proses mekanisme pembekuan darah, di mana misalnya pada saat kita terjadi luka pada pembuluh darah, maka darah akan keluar, trombosit akan pecah. Setelah trombosit pecah akan menghasilkan enzim trombokinase. Kemudian enzim trombokinase ini akan membentuk protrombin. Kemudian protrombin ini akan membentuk trombin dibantu dengan vitamin K dan ion kalsium. Kemudian akan membentuk fibrinogen dan benang-benang fibrin. Jadi sel tiang ini sangat berperan dalam proses atau mekanisme pembekuan darah. Kemudian ada histamin, diproduksi oleh sel tiang, adalah zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jadi pada saat terjadi luka atau inflamasi di dalam tubuh kita, maka si sel tiang ini akan menghasilkan mediator yang disebut dengan histamin. Mediator ini adalah semacam komunikasi di antara sel-sel sistem imun kita. Jadi nanti pada saat kita luka, maka mikroorganisme akan masuk ke dalam tubuh kita melalui luka tersebut. Jadi harus mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus dikeluarkan segera dan tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Makanya si sel tiang ini menghasilkan histamin untuk meningkatkan permeabilitas darah. Jadi sel darah putih kita itu kan sebagai sistem pertahanan tubuh, termasuk ke dalam sistem imun. Jadi si sel darah putih ini berada di dalam pembuluh darah. Jadi kalau berada di dalam pembuluh darah, dia harus segera keluar supaya bisa menyerang si mikroorganisme. Caranya dengan apa? Si sel tiang ini memproduksi histamin sebagai mediator, kemudian akan meningkat permeabilitas pembuluh darah. Maka si sel darah putih tersebut bisa keluar dari pembuluh darah untuk menyerang si mikroorganisme ini. Kemudian si mikroorganisme ini tidak bisa lagi berkembang di dalam tubuh kita. Maka dia akan mati dan dikeluarkan. Kemudian yang pertama lagi jenis dari jaringan ikat, ada jaringan ikat longgar. Jadi kenapa disebut longgar? Berarti karena kepadatannya tidak terlalu padat, makanya disebut dengan jaringan ikat longgar. Ciri-cirinya seperti apa? Terdiri dari matriks yang mengandung serat, kolagen, retikular, dan elastin. Kemudian sel penyusunnya itu ada sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsinya untuk menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Terdapat di selaput perut, kemudian saluran pencernaan, pembungkus, pembuluh darah, kemudian pada akson saraf dan kulit. Kemudian jaringan ikat padat. Jadi kalau tadi ada jaringan ikat longgar, kemudian ada jaringan ikat padat. Ciri-cirinya didominasi oleh serat kolagen, karena itu bersifat tidak elastis. Karena kolagen tadi itu seratnya itu lebih besar ukurannya dari serat
elastin dan serat retikular. Jadi kalau jaringan ikat longgar ini jumlah seratnya itu tidak sebanyak jumlah dari serat ikat padat. Jadi nanti akan kita lihat strukturnya. Jaringan ikat padat ini seratnya itu jauh lebih padat daripada serat dari si jaringan ikat longgar. Ini fungsinya apa? Sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis, ada yang teratur dan ada yang tak teratur. Kalau yang teratur itu penghubung, contohnya pada ligamen, penghubung tulang dengan tulang. Jadi tulang pada tubuh kita itu dihubungkan oleh si ligamen, sehingga tulang tersebut bisa berkoordinasi untuk melakukan gerakan pada tubuh kita. Kemudian jaringan ikat padat tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Jadi menghubungkan antara tulang kita ini dengan kulit. Jadi tidak serta-merta kulit dengan tulang kita itu terpisah dan tidak berkoordinasi. Jadi tetap ada hubungan antara tulang dengan kulit, sehingga kulit kita tidak tidak bisa bergerak bebas. Jadi kulit kita itu tetap menempel pada tulang. Strukturnya seperti ini, bisa kalian lihat bahwa jaringan ikat padat ini seratnya itu sangat padat. Jadi dia hampir tidak ada space di antara seratnya. Sementara kalau pada jaringan ikat longgar itu seratnya tidak terlalu padat. Jadi masih bisa kita lihat serat-serat tersebut. Kemudian jaringan lemak adiposa, ciri-cirinya tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Jadi tadi jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar itu terbentuk dari serat dan matriks. Tetapi itu berbeda dengan jaringan lemak. Jadi tidak tersusun dari serat dan matriks. Fungsi dari jaringan lemak ini khusus untuk menimbun dan menyimpan lemak. Jadi karena lemak itu dibutuhkan oleh tubuh kita, jadi sebagai sumber energi, kemudian tempat menyimpan energi, dan sebagai pelindung organ di dalam tubuh. Kemudian jaringan lemak juga sebagai pengatur suhu dalam tubuh kita. Jadi makanya kalau di dalam tubuh kita itu banyak terdapat lemak, biasanya kita akan tahan terhadap suhu dingin. Tetapi apabila lemak tubuh kita sedikit, biasanya kita kita akan lebih rentan terhadap suhu dingin. Jaringan ini terdapat pada seluruh bagian tubuh di bawah kulit. Jadi semua di bawah kulit kita itu, makanya kalau kita lagi banyak lemak, maka tubuh kita akan terlihat gendut atau gemuk karena banyak lemak tersimpan di dalam bawah kulit kita. Kemudian di sekitaran persendian, di sekitaran organ-organ dalam. Jadi walaupun jaringan lemak ini berfungsi dalam tubuh kita, tetapi kita harus hati-hati karena ini juga berbahaya apabila semakin banyak timbunan lemak di dalam tubuh kita,
maka organ-organ di dalam tubuh kita tidak bisa bekerja maksimal. Contohnya, kalau kalian ketahui, penyakit jantung apabila lapisan lemak yang melindungi jantung tersebut terlalu banyak, maka itu akan menekan fungsi dari jantung. Jadi, detak jantung kita itu tidak bisa bekerja dengan normal karena jaringan lemak yang mengikatnya itu terlalu banyak, sehingga jantung kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian jaringan lemak juga bisa mengganggu sirkulasi di dalam tubuh kita. Apabila sirkulasi terganggu dalam tubuh kita, maka oksigen dan nutrisi tidak bisa sampai ke seluruh sel di dalam tubuh kita. Itu juga sangat berbahaya. Kemudian jaringan tulang rawan, ciri-cirinya tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Kemudian tersusun dari sel tulang rawan, kondrosit, yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim. Jadi seperti kita ingat lagi kembali di struktur perkembangan hewan, bahwa kita itu terdiri dari 3 lapisan ektodem, mesodem, dan endodem. Jadi mesenkim ini berasal dari lapisan mesodem. Jadi jaringan ikat itu berasal dari lapisan mesodem. Kalau kemarin jaringan epitel itu berasal dari lapisan ektodem dan endodem. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Macam-macam jaringan tulang rawan, ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, tulang rawan fibroblast. Jadi struktur tulang rawan seperti ini, atau biasa disebut dengan kartilago. Jadi ini jaringan tulang hialin seperti ini strukturnya, ada kondroid dalam lakuna, kemudian ada matriksnya, kemudian ada lakuna, sel lakuna, kemudian ada perikondrium. Kemudian yang kedua, jaringan tulang rawan fibrosa. Ini dengan pembesaran 285 kali. Jadi akan kita lihat strukturnya seperti ini. Ada serat kolagen, kondroid dalam lakuna. Kemudian jaringan tulang rawan elastin seperti ini. Kondroid dalam lakuna, serat elastin, substansi dasar gelatin. Jadi di sini bisa kita lihat struktur dari serat penyusunnya. Tulang rawan hialin yaitu memiliki ciri-ciri putih kebiruan, kemudian transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh, tetapi paling lemah. Maksudnya di sini paling lemah strukturnya itu tidak sekeras struktur yang lain. Pada tahap embrio berupa rangka sementara. Jadi waktu pada saat kita embrio itu, perkembangan tulang sejati itu tidak langsung keras. Jadi dia masih berupa tulang rawan yang berkembang menjadi tulang sejati atau tulang yang keras. Pada orang dewasa ditemukan pada persendian ujung tulang rusuk dan saluran pernapasan. Jadi seperti kita ketahui, tulang rawan itu bersifat fleksibilitasnya masih lebih fleksibilitas dibandingkan
tulang sejati. Kalau tulang sejati sangat kaku. Kemudian tulang rawan elastis tersusun dari serat elastin, warna kuning, dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Kemudian tulang rawan fibroblast tersusun dari serat kolagen berwarna gelap dan keruh, jaringan tulang rawan yang paling kuat. Kemudian terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Kemudian jaringan tulang, jadi jaringan tulang itu ada dua tadi, tulang rawan dan tulang. Jadi kalau disebut jaringan tulang berarti tulang sejati. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit itu dibentuk dari osteoblast atau sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah CaCl2, kemudian CaPO4, Mg, Cl2, BaCl2, BaS4. Jadi ini adalah senyawa penyusun dari tulang. Makanya dia bisa bisa menjadi keras. Kemudian unit dasar tulang disebut sistem Haphers yang terdiri lamina, lacuna, canaliculi, saluran Haphers. Jadi bisa kalian lihat di gambar ini. Lacuna yang ini, kemudian lamina, canaliculi itu adalah sel penyusun jaringan tulang. Struktur dari jaringan tulang ada lamella, lacuna, canaliculi, saluran Haphers. Jadi lamella itu apa? Lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral membuat tulang menjadi keras. Jadi tadi senyawa-senyawa penyusun tulang itu ada berbagai macam sehingga tulang menjadi keras, dan serat kolagen membuat tulang jadi lebih kuat. Lacuna, ruang kecil di antara lamella yang mengandung sel tulang, itu tadi disebut dengan osteosit. Kemudian canaliculi, saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Jadi semua sel di dalam tubuh kita itu harus mendapat nutrisi supaya bisa tetap hidup. Jadi jangan kalian pikir tulang itu tidak hidup. Jadi jaringan tulang itu tetap hidup. Makanya kalau pada saat kita cedera tulang itu bisa diperbaiki, tetapi itu sangat lambat untuk regenerasinya, sangat lambat dibandingkan jaringan yang lain. Dan tergantung juga dengan usia. Jadi semakin tua usianya, maka akan lebih sangat sulit untuk regenerasi jaringan tulang. Kemudian saluran Haphers berisi pembuluh darah dan saraf. Jadi kalau saluran itu untuk mengalirkan darah, karena di darah itu akan membawa oksigen dan mengeluarkan sisa metabolisme. Jadi darah akan membawa nutrisi dan oksigen ke sel tulang. Kemudian di sana juga ada saraf untuk menghubungkan sel pada tulang ke otak supaya bisa memberikan respon. Kemudian ada jaringan darah tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma. Jadi pada umumnya kalau kita melihat mengambil darah, apabila kita sentrifuge nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang padat berwarna merah dan ada yang cair berwarna putih.
lebih bening. Terdiri dari eritrosit sebagai sel darah merah, leukosit, kemudian trombosit, dan plasma darah. Jadi pada saat kita tadi memisahkan antara sel darah dan plasma itu, maka plasma akan terletak di atas dan sel darah akan berada di bawah. Jadi plasma darah itu memiliki jumlahnya itu lebih banyak dari sel darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan atau nutrisi, kemudian penyalur hormon, karena hormon di dalam tubuh kita itu tidak mempunyai saluran, jadi harus dirembeskan ke pembuluh darah. Kemudian membawa oksigen, jadi oksigen yang berasal dari paru-paru harus dialirkan ke seluruh tubuh, supaya sel-sel di dalam tubuh kita itu semua bisa mendapatkan oksigen. Kemudian sisa metabolisme. Jadi darah juga membawa sisa metabolisme untuk diekskresi atau dikeluarkan dari tubuh supaya tidak menjadi racun bagi tubuh. Kemudian mencegah infeksi karena sel darah putih sebagai sistem pertahanan tubuh. Jadi sel darah putih akan bekerja sebagai sistem imun di dalam. Kemudian macam-macam jaringan darah dari strukturnya seperti ini, bentuk-bentuknya kalian sudah melihatnya di minggu lalu pada saat praktikum, sudah melihat trombosit, eritrosit, leukosit, dan plasma. Jadi bisa kita lihat bentuk-bentuknya. Kemudian yang pertama sel darah merah, dia berbentuk lempengan bikonkav seperti ini. Kalau pada manusia dia tidak mempunyai inti sel, dan pada hewan mamalia juga dia tidak mempunyai inti sel, tetapi pada hewan lain seperti unggas dia memiliki inti sel. Jadi ada perbedaan di antara manusia mamalia dengan kelas hewan lainnya, terletak di sini di sel darah merahnya. Manusia sel darah merahnya tidak mempunyai inti sel, tapi kalau pada unggas memiliki inti sel. Mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Jadi di dalam sel darah merah ini terdapat hemoglobin, ini yang akan mempunyai kemampuan untuk mengikat oksigen dari paru-paru, tepatnya pada alveolus, dan dia akan mengikat CO2. Tetapi pada saat peredaran darah kecil di paru-paru, maka akan terjadi difusi. Si CO2 yang konsentrasinya ini tinggi akan dilepas dan mengikat si O2 untuk dibawa lagi kembali ke dalam tubuh. Kemudian sel darah putih memiliki inti sel. Jadi di dalam darah kita itu sel darah yang mempunyai inti sel hanya sel darah putih. Jadi trombosit dan sel darah merah tidak mempunyai inti sel. Kemudian kalau sel darah merah tadi mempunyai hemoglobin, kalau sel darah putih tidak mempunyai hemoglobin. Fungsinya sebagai pertahanan tubuh. Jadi sel darah putih ini terbagi menjadi dua kelompok, ada yang granulosit, dia memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contohnya neutrofil, eosinofil, basanofil. Jadi nanti pada saat kita praktikum, kita akan membuat apus darah atau perpat darah, dan kita akan melihat jenis-jenis dari sel darah putih ini. Kemudian ada yang agranulosit, yaitu tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Jadi kenapa dia disebut granulosit? Karena ada protein granula yang kalau kita melihatnya di mikroskop, dia akan memiliki bentuk seperti titik-titik di sel darahnya. Kemudian contoh dari agranulosit adalah limfosit dan monosit. Kemudian trombosit darah berbentuk lempengan seperti ini.
ini. Kemudian tidak ada inti sel, namun banyak granula. Jadi granula itu apa tadi? Ada titik-titik protein. Kemudian fungsinya membantu penghentian keluarnya darah. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada mekanisme pembekuan darah itu bahwa setiap kita luka, maka si trombosit ini akan pecah, menghasilkan enzim trombokinase. Kemudian sampai terbentuk benang-benang fibrin yang akan membentuk benang-benang di terjadinya luka, supaya darah tidak terus keluar dari pembuluh darah. Jadi kalau tidak ada si trombosit ini, maka darah akan terus keluar dari dalam tubuh kita, maka akan terjadi anemia, kekurangan darah, dan ini sangat berbahaya bagi setiap makhluk hidup. Ini tadi yang Bapak bilang, bahwa kita dapat memisahkan antara sel darah dan plasma. Jadi seperti gambar yang ini, yang pertama ini, pada saat kita mengambil darah dari dalam tubuh kita, jadi akan terlihat seperti ini. Tetapi apabila kita sudah melakukan sentrifuge, akan terlihat seperti ini. Ada bagian bening dan ada yang berwarna merah. Kemudian di tengah akan ada terdapat sedikit berwarna abu-abu. Ini yang merupakan sel darah putih. Jadi kalau kita melakukan isolasi DNA dari darah, maka yang kita ambil adalah bagian tengah ini, abu-abu ini. Karena sel darah putihlah yang memiliki inti sel. Kemudian mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Bahan terlarut zat makanan, trombosit, hormon. Jadi bahan terlarut itu banyak seperti nutrisi, kemudian trombosit, hormon. Itu yang akan diedarkan ke dalam seluruh tubuh. Kemudian protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Ini juga fibrinogen ini berperan dalam mekanisme pembekuan darah. Kemudian jaringan limfe ada juga bisa disebut dengan jaringan limfa atau getah bening. Jadi ini berbeda dengan limfa ya, jadi jangan salah menyebutkan. Limfa dengan limpa itu berbeda. Jadi kalau hati-hati, kalau disebut jaringan limfa itu adalah jaringan getah bening tersusun dari serat retikular dan sel-sel limfosit beserta makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfa, dan tonsil dan limpa. Kemudian limfosit cenderung berkelompok limfosit. Disebut nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil limfa, timus, dan saluran pencernaan. Oke, sekian untuk pembahasan kita tentang jaringan ikat. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian taruh di kolom komentar. Nanti Bapak akan menjawab atau akan kita diskusikan. Oke, sekian dan terima kasih.